Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Salam sehat, salam bahagia. Mari tetap terus perkuat iman dan imun agar kita dapat terus menghadapi sulitnya, mengganasnya serta panjangnya pandemi COVID-19 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi saat ini memang kondisi yang sangat sulit. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, bukan hanya Indonesia, negeri kita yang tercinta yang mengalami kesulitan, tapi hampir seluruh dunia. Menghadapi kondisi saat ini, alhamdulillah, kita diberikan seorang presiden, yaitu Bapak Jokowi, yang mana berpikir keras, berpikir sungguh-sungguh, siang dan malam, agar COVID-19 yang mana obatnya secara pasti belum ditemukan ini berikhtiar semaksimal mungkin agar penularan COVID-19 tidak terus meluas. Vaksinasi terus digencar, merupakan salah satu ikhtiar di dalam memperkuat diri kita atau herd immunity, agar dengan herd immunity yang ada ini kita bisa melawan COVID-19 ini. Karena vaksin ini bukan merupakan obat untuk melawan COVID-19, tetapi untuk menguatkan ketahanan tubuh kita, maka prokes secara ketat di dalam kondisi saat semacam ini harus terus kita lakukan. Alhamdulillah, di saat gencarnya ataupun naik level daripada penularan COVID-19 ini, dengan segala resiko yang ada, dengan keputusan yang sangat berat, Presiden kita Bapak Jokowi mengeluarkan suatu bentuk peraturan yang bernama PPKM darurat dari awal Juli sampai tanggal 2000 Juli kemarin. Dengan adanya PPKM darurat, alhamdulillah, yang mana hunian rumah sakit sudah mencapai target 80 bahkan 85%. Dan begitu juga banyaknya masyarakat yang terpapar COVID. Dengan adanya PPKM darurat ini sudah cukup banyak mengalami penurunan. Maka untuk mencegah agar penularan ini tidak naik kembali, di akhir tanggal 20 Juli kemarin, pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan suatu bentuk aturan yang lebih fleksibel, bukan lagi PPKM darurat, tapi PPKM level 4, level 3, level 2, dan level 1. Kami cukup bangga dan berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi, yang mana membuat aturan secara lentur, tidak kaku, yang mana semuanya itu demi kemaslahatan kita bersama. Apabila diadakan lockdown secara total, maka ekonomi akan mati secara 100%. Maka dibentuklah pertama PSBB, ditingkatkan dengan PPKM darurat ini. Setelah dievaluasi, diberikan suatu bentuk yang namanya baru sekarang ini PPKM level 4, 3, 2, dan 1. Apa dimaksud dengan PPKM level 4, 3, 2, dan 1 itu? Tujuannya tiada lain tiada bukan agar perekonomian tetap bisa jalan. PPKM tingkat 4
sesuai penjelasan daripada yang ada dari rekomendasi WHO soal situasi corona di sebuah wilayah. Untuk level 4 ini adalah situasi di mana ada lebih dari 150 kasus COVID per 100.000 penduduk. Lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit. Dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk, maka ini masuk pada level keempat. Apabila menurun, masuk pada kriteria level ketiga, di situ akan ada lebih kelonggaran sedikit lagi. Di mana level ketiga tersebut yang dimaksud adalah kondisi di mana ada 150 atau di mana ada 50 sampai 150 kasus COVID per 100.000 penduduk. 10 sampai 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk dan 2 sampai 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut, maka menurun pada level ketiga. Begitu juga pengetatan agak dilonggarkan. Semuanya ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, tiada lain tiada bukan, agar COVID ini bisa dicegah, diminimalisir sekecil mungkin. Dan juga dilonggarkan sedikit demi sedikit agar perekonomian bisa juga jalan. Akan tetapi banyak sekali di antara masyarakat kita ini tidak tahu betul dan tidak mau mencari tahu. Mudah sekali akhirnya termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan juga adanya isu-isu yang hoax. Sehingga ada beberapa orang ataupun kelompok, contoh soal seperti di Bandung, di saat pandemi yang mengganas semacam ini, mereka justru demo menuntut pemerintah di jalan. Hal ini sangat sungguh membahayakan. Terlebih-lebih apabila mereka yang demo itu beragama Islam. Islam mengajarkan la dororo wala diroro. La dororo. Kita sebagai umat Islam di saat pandemi yang mengganas semacam ini, la dororo, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Wala diroro, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dengan kita demo turun ke jalan, melakukan protes, oke, silahkan boleh. Untuk saat ini bukan protes yang diperlukan, tetapi gotong royong dan kerjasama. Masalah pandemi COVID-19 ini adalah masalah yang sangat pelik. Pemerintahan Presiden Jokowi di saat periode kedua tidak menginginkan adanya COVID di saat beliau menjabat. Tetapi ada kehendak Tuhan, ada kehendak Allah. Bukan hanya di Indonesia saja terjadilah COVID-19 yang telah menjadi pandemi seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Kita sebagai anak bangsa yang baik, bukan hanya mengeluarkan suatu bentuk kritikan tanpa adanya solusi. Terlebih-lebih apabila itu turun ke jalan di saat pandemi yang mengganas semacam ini. Ini benar-benar doror, membahayakan dirinya sendiri karena berkumpul dengan orang banyak. Karena COVID ini tidak tahu, tidak kasat dengan mata. Kita tidak tahu di sekitar kita, kanan kiri kita, karena itu bergumul orang banyak. Terkena penularan daripada orang-orang tersebut. Sehingga dororo, membahayakan diri kita. Wala diroro. Dan jika seandainya kita yang OTG berdemo, bergumul dengan orang banyak, menulari kepada orang lain, ini namanya diroro, membahayakan orang lain. Atau di saat sebelum demo, Anda tidak terkena COVID karena bergumul dengan orang banyak,
Anda terkena COVID dengan OTG. Lalu pulang ke rumah, Anda punya kakek, Anda punya nenek, Anda punya saudara yang punya penyakit bawaan. Sehingga imunitasnya tidak sekuat kita yang sehat bugar. Maka akan diroro membahayakan kepada keluarga Anda yang ada di rumah. Mari, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, ini tiada lain tiada bukan untuk kemaslahatan kita semuanya, agar pandemi ini segera berlalu dari Indonesia. Bukannya kita senantiasa melakukan suatu bentuk protes tanpa adanya solusi. Ini bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Dan juga banyak kita dengar dari para tokoh-tokoh yang mengaku dirinya tokoh agama, bukannya di dalam ceramahnya memberikan pencerahan kepada umat, sehingga umat ini tenang. Banyak di antara mereka ini dengan bahasa keimanan, tapi minim sekali nalar daripada pengetahuan tentang kesehatan ataupun COVID itu sendiri. Pemerintah sama sekali tidak melarang kita ibadah. Silahkan, negara kita ini negara Pancasila. Agama apapun sesuai dengan kepercayaannya. Terlebih-lebih 6 agama yang diakui oleh negara. Itu diizinkan oleh negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya COVID-19 ini, sementara rumah sakit penuh dan para nakes terbatas, agar penularan COVID ini menurun, tempat-tempat yang membawa tempat kerumunan seperti rumah ibadah untuk sementara bukan dilarang, tetapi agar beribadah di rumah. Karena ibadah ini bisa di rumah, ngaji bisa di rumah, sholat jamaah bisa di rumah dengan keluarga inti. Istighosaan yang NU bisa di rumah, zikir bisa di rumah. Apabila di masjid, tidak semuanya orang yang masuk masjid, gereja ataupun tempat ibadah yang lainnya, itu semuanya 100% taat prokes kesehatan. 90% taat prokes kesehatan. Yang 10% atau 5% tidak taat prokes kesehatan. Dan menularkan bisa pada semua jamaah yang ada di tempat ibadah tersebut. Maka guna menguranginya, pemerintah memohon, meminta dan memberlakukan suatu bentuk aturan untuk sementara dalam pandemi yang masih meningkat semacam ini dan rumah sakit tidak mencukupi, maka diberlakukan untuk ibadah di rumah. Janganlah para penceramah-penceramah ini dengan diopinikan yang tidak-tidak. Mari sama-sama kita dukung agar COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Begitu juga kepada para pedagang-pedagang, baik kaki lima dan lain sebagainya. Bukannya dilarang oleh pemerintah, tetapi pembatasan waktu. Dan juga karena banyak ditemukan penularan daripada COVID ini dari bergumulnya orang. Terlebih-lebih di saat makan, maka mereka di saat makan banyak melepas daripada maskernya. Nah, disinilah banyak terjadinya penularan. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan. Bukan tidak membolehkan berjualannya, tidak. Yang tidak dibolehkan adalah makan di tempat. Silahkan berjualan. Tetapi karena adanya PPKM yang kemarin, PPKM darurat sekarang PPKM level 4 dan 3, dibatasi waktunya. Dan juga belum boleh untuk makan di tempat. Orang beli silakan, makan dibawa pulang. Nah, janganlah istilahnya hal ini terus digoreng yang tidak-tidak, sehingga
membuat kebingungan umat, membuat kemarahan orang-orang yang berdagang dan lain sebagainya. Mari, Indonesia ini adalah rumah besar kita bersama. Permasalahan yang ada pada bangsa ini bukan hanya masalahnya pemerintah, tetapi masalahnya seluruh rakyat Indonesia, terlebih-lebih mengenai kesehatan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Apabila kita sakit dan terkena daripada paparan COVID ini, yang sakit, yang sesak napas, bukan pemerintah, tetapi diri kita sendiri. Ayo, jangan sampai COVID ini mengenai diri kita. Jangan sampai mengenai keluarga kita. Satu hari kemarin Gus kehilangan kakak kandung. Tinggal di Sidoarjo. Gus saat ini tinggal di Banten. Karena Gus mentaati peraturan pemerintah. Maka meskipun sedih dengan ikhlas membacakan Yasin Tahlil dari rumah di Banten ini, tidak bisa mengikuti pemakamannya di Sidoarjo sana. Sedih, memang sedih. Tetapi apabila Gus harus pulang kampung ke tempatnya kakak di Sidoarjo sana, maka dororo wala diroro, akan membahayakan diri Gus sendiri dan juga bisa kepada orang lain. Mari sama-sama, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, ayo bersama-sama kita selesaikan masalah bangsa ini yang saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Para tokoh-tokoh agama sebagai moral force, kekuatan moral, ajaklah dengan moralitas kita, dengan kesalehan sosial kita, agar umat ini diberikan pencerahan yang menyejukkan. Supaya ada ketenangan, diberikan suatu bentuk kekuatan iman. Dengan iman yang kuat sehingga imunnya kuat. Janganlah umat ini diprovokasi. Kemampuan kita sebagai penceramah, sebagai tokoh agama, memberikan pencerahan dan juga angkatlah terus dalam doa-doa sesuai keyakinan kita agar Tuhan yang kita yakini segera mengambil COVID-19 ini dari bumi pertiwi Indonesia. Begitu juga para aktivis yang ada, para mahasiswa. Janganlah kekritisan Anda ini salah di dalam penempatan. Gus dulu juga mahasiswa, aktivis HMI. Cukup menjadi aktivis yang luar biasa di zamannya. Tetapi mari gunakan nalar kita. Di saat pandemi yang sulit semacam ini, janganlah kita sampai turun ke jalan. Ini sangat membahayakan. Kasihan para nakes-nakes yang ada sudah kelelahan. Rumah sakit sudah pada penuh. Hindarilah bergumul dengan orang banyak. Justru apabila kalian para aktivis, apabila kalian para mahasiswa, bantulah pemerintah. Berikan dorongan, kesadaran kepada warga, kepada masyarakat di kampus-kampus dengan mengadakan vaksinasi agar punya herd immunity. Bantulah bansos-bansos yang ada. Alhamdulillah saat ini Gus banyak lihat adanya dapur-dapur umum. Bantulah mereka. Apabila kalian takut dengan keluar rumah, takut terkena COVID ini, janganlah kalian justru menambah masalah. Meskipun tidak kalian membantu hal-hal sosial semacam itu, setidaknya tolonglah bangsa dan negara ini dengan tulisan-tulisan Anda yang menyejukkan, dengan motivasi agar masyarakat Indonesia ini menjadi tenang. Mari, Indonesia rumah kita bersama. Ayo kita jaga dan kita rawat bersama. Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Merauke. Dengan kedisiplinan dan ketaatan kita kepada peraturan pemerintah yang ada, insya Allah COVID-19 ini segera reda dengan digencarkannya vaksinasi dan rakyat ataupun masyarakat Indonesia
taat terhadap prokes, disiplin terhadap peraturan pemerintah, Gus yakin, bahkan hakul yakin, COVID-19 ini dapat bersama kita lawan. Optimis, Indonesia segera pulih. Optimis, Indonesia segera sembuh dari COVID-19. Kami, rakyat Indonesia, percaya dan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Mari semua rakyat Indonesia kita dukung bersama, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, agar COVID-19 segera berlalu dari bumi pertiwi Indonesia. Bersama kita bisa. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia bangkit, Indonesia maju. Salam sehat, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.